Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Humaidun annahu sami'a Anasan radhiyallahu anhu yaqulu, sesungguhnya Humaid telah mendengar sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qadima min safarin, jika beliau baru pulang dari perjalanan jauh dari luar Madinah, fa absara darajatil madinati, lantas kemudian Rasulullah melihat ada tanah bukit perbukitannya Madinah atau bangunan-bangunan tingginya Madinah, awda'a naqatahu, maka Rasul akan mempercepat untanya, wa in kana ada dabbatin wa in kanat dabbatan harrakaha, dan jika yang ditungganginya itu adalah kuda, maka Rasul akan menggerak-gerakkan kuda itu. Saking apa? Di dalam riwayat qala Abu Abdillah zad al-Harith bin Umair an Humaid, dari riwayat Al-Harith bin Umair dari Humaid ada tambahan kalimat dari jalur riwayat Harith dari Umair dari Humaid, sama-sama dari Humaid, tapi ada tambahan kata harrakaha min hubbiha. Rasul menggerak-gerakkan kudanya tersebut saking cintanya kepada Madinah. Ekspresinya Rasul ketika melihat bangunan-bangunan Madinah berarti sudah dekat dengan Madinah, sudah tampak di depan mata, maka Rasul begitu senang, begitu cinta kepada Madinah, ekspresinya menggerak-gerakkan kuda seperti Zorok itu kan, ya. Sehingga ada juga di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menyatakan haddatsana Ibrahim bin Ishaq haddatsana Al-Harith an Umair an Humaid at-Tawil an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Anas bin Malik, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana idza qadima min safarin, seringkali Rasulullah jika pulang dari perjalanan jauh dari luar Madinah, fanazara ila juduratil madinati, lantas kemudian Rasulullah melihat bangunan-bangunan terluarnya Madinah, awda'a naqatahu, maka Rasulullah akan mempercepat untanya untuk bisa sampai ke Madinah. Wa in kana ada dabbatin harrakaha min hubbiha, dan jika Rasul menunggangi kuda, maka Rasul akan menggerak-gerakkan kuda tersebut min hubbiha, saking cintanya Rasulullah kepada Madinah. Sallu ala Nabi Muhammad. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mensyarahi hadis tersebut. Wa fil hadithi dalalatun ala fadlil madinati wa ala masyru'iyyati hubbil watani wal hanini ilaihi. Di dalam hadis tersebut merupakan dalil-dalil atas keunggulan Madinah atau keutamaan Madinah, ala fadlil madinati wa ala masyru'iyyati hubbil watani wal hanini ilaihi, dan dalil disyariatkannya cinta terhadap tanah air dan merasa rindu kepada tanah air kita. Mencintai bangsa dan negara tersirat dari hadis-hadis yang suci dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerinduan kita kepada negeri kita jangan pernah luntur. Kecintaan kita kepada Indonesia jangan pernah luntur, walau sesering apapun kita dikecewakan oleh para pengkhianat bangsa. Seringkali rasanya hati merana, meringis, sedih melihat perilaku-perilaku para pengkhianat bangsa. Namun demikian, jangan pernah hilangkan
rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita, Indonesia. Lalu bagaimana dengan upacara bendera yang biasa kita lakukan setiap tanggal 17 Agustus bertepatan dengan momen peringatan pembacaan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Al-alamu huwa khalqullah kama khalaqallahu an-nasa. Bendera itu merupakan makhluk ciptaan Allah, sama halnya dengan manusia yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan adanya bendera, adanya kain, bahan kain Allah ciptakan. Kalau Allah tidak menyatakan jadi, maka tidak akan ada. Tapi Allah idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Berarti keberadaan kain yang asalnya dari bahan baku yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kun, jadilah, fayakun, maka jadi terjadi. Ketika Allah menciptakan kain yang kemudian oleh manusia dijadikan sebagai simbol negara, maka Allah juga telah menciptakan manusia untuk mengisi dan membentuk komunitas sebuah negeri. Jadi sama-sama makhluk. Bagaimana mungkin hormat kepada manusia boleh, tapi hormat kepada bendera tidak boleh? Boleh tidak menghormat kepada manusia? Kita ketemu dengan teman-teman kita, ya, lantas kemudian assalamualaikum, kita acungkan tangan kita, kita angkat tangan kita sambil mengucapkan salam, assalamualaikum, boleh tidak? Boleh. Siapa yang melarang? Bahkan ini merupakan perilaku Rasul. Diriwayatkan di antaranya di dalam Riyadhus Shalihin, di dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi mengutip An Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat marra alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi niswatin fa sallama alaina. Kata Sayyidah Asma binti Yazid radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di hadapan kami fi niswatin, ya, di depan sekelompok wanita. Fa sallama alaina, maka Rasulullah mengucapkan salam kepada kami kaum wanita yang sedang berkumpul. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Kata Imam At-Tirmidzi, hadits ini hadits yang hasan. Wa hadza lafzu Abi Daud, dan ini adalah lafaz dari teks hadits riwayat Imam Abi Daud. Lafzu Tirmidzi, sedangkan riwayat Imam At-Tirmidzi lafaznya begini: Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam marra fil masjidi yauman, lewat di masjid pada suatu hari. Pada suatu hari Rasulullah lewat di masjid, berlalu di masjid, berjalan di masjid. Wa usbatun minan nisa'i qu'udun, melalui sekelompok wanita yang sedang duduk di masjid. Fa'alwa biyadihi bit taslimi, maka Rasulullah mengangkat tangannya sambil mengucapkan salam kepada para sahabiyah tersebut. Rasulullah mengangkat tangan dan mengucapkan salam, doa keselamatan bagi siapa? Bagi manusia. Rasul menghormat manusia. Boleh tidak? Boleh tidak? Dalam hadis ini Rasul melakukannya tidak? Melakukannya. Lantas kenapa kalau menghormat manusia boleh, tapi menghormat bendera tidak boleh? Manusia dihormat karena punya kehormatan, bendera juga dihormat karena merupakan simbol kehormatan bangsa dan negara. Begitu kan? Simbol negara itu. Selain daripada riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 2697, kemudian juga riwayat Imam Ahmad bin Hanbal nomor hadis 27.500
27.589. Haditsun hasanun, hadits derajatnya hasan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi harbil Mu'tah, pada peperangan Mu'tah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, akhadha ar-rayata Zaidun fa usiba thumma akhadhaha Ja'far fa usiba, tentang menjelaskan kisah peperangan Mu'tah. Kata Rasul, di saat perang Mu'tah, sahabat Zaid dia yang memegang rayah, yang memegang panji, yang memegang bendera perang. Fausiba, lantas ia terkena serangan lawan, dia terkena senjata lawan, dia sempat ambruk. Thumma akhadhaha Ja'far, kemudian diraih bendera tersebut oleh sahabat Ja'far. Fausiba, lantas dia juga terkena senjata lawan hingga roboh pada saat itu. Thumma akhadhaha Abdullah ibn Rawaha fausiba, kemudian diambil, diraih bendera tersebut, panji kelompok Rasul tersebut, panji perang pasukan para sahabat tersebut oleh sahabat Abdullah ibn Rawaha. Ia juga terkena senjata lawan, ia juga ambruk pada saat itu. Wa inna ainai Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam latadrifani, dan sungguh kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalirkan air mata saat menceritakan itu. Terlihat Rasulullah bercucuran air matanya. Thumma akhadhaha Khalid bin al-Walid min ghairi imratin fafutiha lahu. Lantas kemudian datanglah Khalid bin Walid tanpa perintah sekalipun, ia datang meraih, menyelamatkan panji atau bendera tersebut hingga Allah memberikan kemenangan di tangan Khalid bin Walid. Rawahul Bukhari, sahih. Hadis yang sahih dalam riwayat Sahihul Bukhari. Jadi ketika panji atau bendera itu hampir terjatuh ke tanah, para sahabat mereka berupaya, bahkan rela dengan nyawanya yang menjadi taruhannya sebagai tameng untuk tetap berdirinya bendera yang dipegang oleh mereka. Nyawa jadi taruhannya untuk bisa tetap mengobarkan atau mengibarkan bendera tersebut. Bagaimana dengan kita? Yang miris, saya sering melihat di berbagai daerah, anak-anak muda Indonesia sudah enggan mengibarkan merah putih. Mereka lebih bangga mengibarkan bendera-bendera kelompok-kelompok ormas tertentu. Bahkan dalam konteks pengajian kebangsaan, lebih banyak di antara mereka yang mengibarkan bendera yang lebih besar dibandingkan merah putih. Benderanya bendera ormas, yang benderanya begitu berat, mereka rela mengibar-ibarkannya karena ada foto pemimpin ormas. Tapi merah putih kecil pun enggan untuk dibawa dan dikibarkan. Berarti sudah terjadi degradasi di bangsa kita. Maka ajarkan anak-anak kalian untuk mencintai Indonesia. Jangan membenci Indonesia. Walau memang kadang kita sakit hati dengan perilaku pengkhianat bangsa seperti koruptor dan semacamnya. Ketika kita menghormati bendera, sama hukumnya dengan menghormati manusia. Ketika menghormati manusia itu boleh, maka menghormati bendera juga boleh. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Hakim, anna Aisyah qalat, sesungguhnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, laqad ra'aitu min ta'zimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ammahu ay al-Abbas
amran ajiban, sungguh dan sungguh. Lamnya taukid, kemudian lafaz qad juga merupakan haraf taukid juga. Laqad, sungguh dan sungguh. Aku telah melihat, ra'aitu, melihat, menyaksikan langsung, kata Sayyidah Aisyah, min ta'zimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa ta'zimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengagungannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, memuliakan ammahu, pamannya, al-Abbasa amron ajiban, yakni sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, dengan perilaku yang sangat luar biasa, yang menakjubkan. Amron ajiban, dengan perilaku yang sangat menakjubkan. Rasulullah menghormati pamannya yang bernama Abbas tidak seperti penghormatan biasa seperti kepada orang lain, tapi Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, melakukan penghormatan, pengagungan kepada Sayyidina Abbas dengan cara yang sangat luar biasa, mengesankan. Qala Asy-Syaikh Atiyah Saqar, Asy-Syaikh Atiyah Saqar, Rais Majlisul Ifta bil Qahirah ay al-Misri, seorang ketua dewan fatwa di Mesir pada masa beliau menjabat. Beliau menyatakan, fatahiyyatul alama bin nasyidi awil isyarati bil yadi, adapun menghormat bendera dengan nyanyian, bin nasyidi, dengan nyanyian, awil isyarati bil yadi, ataupun dengan isyarat tangan, diangkat, ya, ditempelkan. Ini seperti 90 derajat begini, bukan begini, karena tadi siang ketika saya ikut menjadi peserta, ya, upacara bendera, ada yang hormatnya begini. Waduh, kalau pas gini kan jadi stres. Ada juga yang di sini, ya, ada juga yang begini. Kalau di Indonesia bukan begini, di luar negeri mungkin ada begini. Kalau di Indonesia nih, di pelipis kita di sini, ya, di samping. Nah, seukuran dengan alis kita. Nah, ininya 90 derajat. Set. Tapi kalau ngambil fotonya, angle-nya dari angle yang salah, bisa kelihatannya salah juga. Pernah kejadian saya begitu kan, diambil fotonya dari angle yang salah gitu, disangkanya saya nggak bisa. Oh, gini-gini anak pramuka, dari kecil sing awet cilik, ya, sampai tekan gede, oh anak pramuka, gini-gini juga. Bagaimana sikap sempurna? Sikap sempurna itu bagian kaki yang belakangnya agak nempel tapi yang depannya agak renggang begini. Kemudian tangan kita persis berada di paha kita, nempel. Ya, dada rada membusung sedikit walaupun perut agak lapar. Begitu, pandangan kita fokus ke depan. Jangan ini mah ada yang begini tangannya, emang keur salat apa? Ya, ini lagi upacara bendera, harus serius gitu. Sampai pingsan nggak apa-apa, biarin aja. Ya, baru upacara bendera panas dikit, aduh ngeluh apa-apa, aduh ngeluh. Ya Allah, bagaimana kalau hidup di zaman perjuangan dulu, zaman melawan penjajahan. Oleh karenanya, ini anak-anak kita, kalau kita punya anak jangan terlalu dimanjakan dengan fasilitas yang enak, yang mewah-mewah dah. Belajar dia bagaimana dia mandiri, bagaimana dia berusaha untuk susah. Harus ngerti. Karena kalau kita orang tuanya meninggal, si anak terbiasa dengan kemewahan, dengan dimanjakan, nanti si anak itu banyak yang gagal walaupun orang tuanya meninggalkan harta yang banyak. Didik anak-anak dengan kepribadian yang bagus, kejujuran, kemandirian, ya, etika, attitude yang bagus, nasionalisme, ajarkan. Karena anak itu tergantung orang tua. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu tergantung orang tuanya.
Fali abawaihi yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tua punya peran yang besar, mau mencetak anak jadi Yahudi kah, jadi Nasrani kah, jadi Majusi kah, ya, jadi onde-onde kah. Karena zaman sekarang banyak orang tua yang tidak mengajarkan kepada anak bagaimana sabar menghadapi selimut ujian. Banyak yang tidak sabar, akhirnya banyak keluhan, banyak mengeluh, banyak menjadi anak yang bagaimana? Anak yang apatis, gampang putus asa. Baru ada masalah dalam kehidupan sedikit diuji oleh Allah, wah udah ngeluh, udah apatis, putus asa. Namanya juga hidup, ya. Wajar kalau hidup ini diselimuti dengan ujian. Kalau diselimuti dengan wijen itu baru beda. Kalau diselimuti wijen apa? Onde-onde. Jadi kalau kita diselimuti dengan ujian itu berarti Allah tahu kita tuh mampu menghadapinya. Namanya manusia hidup. Kalau diselimuti wijen namanya onde-onde, itu bedanya gitu aja. Jadi kalau hidup banyak masalah wajar, karena kalau banyak cucian namanya laundry. Allah memberikan ujian itu sebetulnya merupakan pendidikan. Lah Rasulullah, orang tuanya, bapaknya wafat ketika Rasul belum lahir, ibunya wafat ketika Rasul masih sangat belia, masa kecil, dalam kehidupan yang susah. Ternyata itu adalah pendidikan. Kata Rasul, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Addabani rabbi, Tuhanku telah mendidikku dengan sebaik-baik pendidikan. Oh, ya. Tetap semangat. Pendidikan karakter penting. Saya tuh lagi kecil tuh senengnya sama orang tua. Orang-orang yang tua, beneran tua, sama kakek-kakek gitu saya mau ngobrolnya. Jadi banyak pelajaran. Dari kecil sudah sering diajak ngobrol sama orang-orang tua. Masih kecil, umur 5 tahun aja ngobrol sama kiai sampai jam 2 malam. Iya mah budak beda ya cina gitu. Ngobrol sampai jam 2 malam, umur 5 tahun ngobrol sama kiai sampai jam 2 malam. Nggak tahu saya ini anak siapa. Dan dari kecil udah agak beda kan. Bedanya bukan beda-beda bagus. Bedanya musingkeun. Ya. Di perut ibu bikin susah saya mah 13 bulan. Kalau sekarang coba ge, waduh masuk bulan ke 10 aja udah repot kayaknya. Oh siapin naon cutter. Mau di apa? Mau dibelek. Baru masuk 10 bulan aja udah bingung. Saya 13 bulan, ya, udah gitu pas brojol, masya Allah. Pokoknya masih bayi itu kalau sudah masuk waktu maghrib tuh nggak senang di dalam rumah, itu saya. Gimana capeknya, kebayangkan orang tua susah payah siang hari dalam kondisi yang kerja terus sampai sore, udah gitu ngopenin anak-anak yatim juga, anak-anaknya uak saya masih kecil-kecil semuanya, ada 7, belum lagi yang santrinya nenek saya, diopenin semua di rumah. Ya ada kakak sepupu yang mencret karacipit, ya kan, wah berarti yang nyuci-nyuci ibu saya gitu. Udah gitu punya anak, kalau maghrib gak senang di dalam rumah, ini bayi, masih bayi, nangis kalau maghrib, dan saya tuh begitu, jadi senangnya di luar. Ini teman-temannya demit saya tuh. Agak gede dikit bisa naik sepeda-sepedaan yang roda 3, itu sampai tengah malam jam 1 baru masuk dalam. Kan riweuh orang tua begitu kan. Kadang ujian ya. Yang sabar, yang sabar. Umi juga yang sabar nih, anak-anaknya banyak keinginan, yang sabar ya. Yang satu pengen ke si Pulanah, Pulanahnya nggak mau, nangis gitu kan.
fulanah mau ke si fulan, fulannya nggak mau, nangis. Ayo cek umi teh aing ge loba pikireun gitu kan. Tapi ya harus sabar gitu. Kemudian tadi kita lanjutkan ke Syekh Atiyah Sakar, Ketua Dewan Majelis Ifta di Mesir pada saat beliau menjabat. Beliau menyatakan fatahayyatul alama bin nasyidi awil isyarati bil yadi. Adapun penghormatan kepada bendera dengan nyanyian lagu kebangsaan ataupun juga dengan isyarat tangan fi wad'in muayyanin, pada waktu-waktu tertentu ya, atau pada tempat tertentu, pada keadaan tertentu, isy'arun bil wala'i lil watani, ini merupakan syiar atas kesetiaan kita kepada negeri, wal iltifafu haula qiyadatihi wal hirsu ala himayatihi, dan berkumpulnya kita di bawah kepemimpinan bendera simbol bangsa kita, dan komitmen wal hirsu ala himayati, dan komitmen untuk mendukung bangsa kita. Wa dzalika la yadkhulu fi mafhumil ibadati lahu, hal tersebut tidak masuk ke dalam kategori ibadah. Falaisa fiha salatun wala dzikrun, karena itu bukan merupakan salat, bukan pula zikir. Hatta yuqala innaha bid'atun, sehingga ada orang yang sampai tega mengatakan itu adalah bid'ah, au taqrabun au taqarrabun ila ghairillah, atau kata si pemfitnah itu ini merupakan taqarrub, ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Ini tidak masuk kategori ibadah, jadi sah-sah saja kita melakukannya. Jadi bukan bid'ah, bukan. Ini konteks muamalah. Muamalah dalam kenegaraan. Muamalah kebangsaan. Bukan konteks ibadah. Boleh, boleh, tidak masalah. Kemudian juga qala Syekh Abdurrahman Syaiban, Rais Majelis Ulama Al-Jazair. Syekh Abdurrahman Syaiban Asy-Syaibani Al-Hasani, pimpinan Majelis Ulama Al-Jazair, yang beliau menjabat di tahun 1999 sampai 2001. Beliau mengatakan annal qawla bi'adami jawazil istima'i ila nasyidil watani awil wuqufi lahu amrun ghairu muassasin diniyan. Sesungguhnya ucapan yang mengatakan tidak bolehnya mendengarkan atau memperdengarkan lagu kebangsaan nasyidul watani awil wuqufi lahu, ataupun berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan di hadapan lambang negara berupa bendera, itu amrun ghairu muassasin diniyan, muassasi diniyan. Hal itu bukan merupakan pokok agama, bukan merupakan bagian usuluddin. Walaysa hunaka aynasun yahrimuhu aw yakrahu bal ana aksi dzalika. Dan dalam hal ini juga tidak ada dalil yang mengharamkan atau memakruhkannya. Bahkan justru sebaliknya, huwa amrun muhbibun, itu merupakan perkara yang sangat disukai. Walaysa hunaka aynasun yahrimuhu aw yakrahu bal ana aksi dzalika huwa amrun muhbibun li anna dinanal hanifa akada anna hubbal watani minal imani, karena sesungguhnya agama kita yang suci bersih ini sangat menegaskan sesungguhnya mencintai bangsa dan negerinya merupakan bagian daripada keimanan. Lafadz hubbul watan minal iman itu bukan hadis.
tapi maknanya sahih, berkesesuaian dengan makna-makna hadis yang sahih. Lafadz hubbul watan minal iman itu bukan hadis. Jadi kalau disebut hadis bukan, ya. Tapi maknanya itu sahih. Artinya tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih seperti hadis, bahkan serupa dengan makna hadis-hadis Rasul yang sahih. Jadi ungkapan siapa? Hubbul watan minal iman itu ungkapan para ulama yang sedang menyampaikan nilai-nilai hadis sahih tentang cinta negeri merupakan bagian dari bentuk seseorang yang memiliki keimanan. Wal alamu wan nasyidu war rayatu wa win yashinu hiya alamatun ramziyatun wastilahatun hayatiyatun la alaqatin laha bisyar'i. Lantas kemudian, dan adapun bendera serta lagu kebangsaan, juga panji-panji negara atau simbol-simbol negara yang lainnya, itu merupakan alamatun ramziyatun wastilahatun hayatiyatun la alaqatin laha bisyar'i. Itu merupakan simbol-simbol, tanda-tanda, rumus-rumus atau istilah-istilah kehidupan, bukan merupakan kaidah-kaidah syar'iyah, ya. Tidak ada konsekuensi syaraknya dalam hal itu. Jadi itu merupakan simbol kehidupan, rumus-rumus kehidupan, bukan dalam konteks syariat. Jadi boleh kita menggunakannya. Boleh juga ya juzu lil qiyasi ala taqbilit tabuti. Kita mengkiaskan ketika mencium, bahkan mencium bendera negara kita Indonesia, dikiaskan atas mencium tabut. Tabut itu apa? Tabut itu sebuah kotak yang besar, tempat sisa-sisa peninggalan Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim ada di dalamnya. Berupa tongkat, ada juga sandalnya, ada juga kain sorbannya, ada di dalam itu. Termasuk dulu dijadikan tempat menyimpan Taurat. Di dalam Hasyiah Al-Bajuri ala Syarh Ibn Qasim, mencium tabut, ya, seperti wa mithlu at-tabut alladhi yaj'alu fawqahu wa kadzalika taqbilul i'tinabi 'inda dukhuli li ziyaratil awliya illa in qasada bihi tabarruk bihim fala yukrahu. Termasuk bahkan takbilul qabri, ya. Mencium kubur siapa di sini? Mencium kuburnya para aulia, li ziyaratil aulia illa in qasada bihi at-tabarruk bihim fala yukrahu. Asalnya makruh mencium kubur itu, yukrahu takbilul qabri, ya. Wastilamihi, juga istilam ke kuburan dari kejauhan, assalamualaikum gitu. Itu juga sama, makruh asalnya. Juga tabut, kotak tempat penyimpanan sisa-sisa para nabi terdahulu, yang bahkan dipikul, alaihi yuj'al fawqahu, yang disimpan di atasnya, dipikul. Wa kadzalika takbilul a'tabi 'inda dukhuli di ziyaratil auliya illa, kemakruhan itu ditaknif, ada istitsna, ada pengecualian, kecuali in qasada bihi tabarruk, jika tujuannya adalah untuk bertabarruk, ngelap berkah, bihim, dengan semua itu yang tadi disebutkan, fala yukrahu, maka tidak dimakruhkan. Merah putih kita ketahui sebagai simbol bangsa kita, negeri kita, bahkan di zaman perjuangan itu yang selalu diupayakan oleh para pejuang kita untuk diselamatkan. Simbol kehormatan bangsa kita, bahkan nyawa
dijadikan taruhan oleh para pejuang bangsa demi berkibarnya merah putih di negeri yang tercinta. Ketika orang-orang Belanda mengibarkan benderanya yang berwarna merah, putih, dan biru, para pejuang kita rela menaiki gedung yang tinggi untuk melepas dan merobek warna biru itu dari bendera Belanda yang dikibarkan di negeri kita, agar yang tetap lestari berkibar hanya merah dan putihnya saja. Bukan dengan mudah mereka menaiki gedung yang tinggi, karena yang mereka hadapi adalah berondongan, bedil-bedil, senjata-senjata musuh, senjata-senjata para penjajah. Namun dengan izin Allah, Allah selamatkan para pejuang kita, walau memang tak sedikit yang gugur di medan laga demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Bukan untuk mereka menikmatinya, tapi mereka sadar akan ada anak-anak bangsa Indonesia yang hidup di masa-masa kemerdekaan. Di kemudian waktu mereka lah yang akan menikmati kemerdekaan itu. Inilah kita. Maka berterima kasihlah kepada para pejuang bangsa. Jangan menjadi pengkhianat. Jangan kita lupa siapa diri kita. Hanya kita ikut seremoninya saja. Hanya boleh, tidak masalah dengan seremonial, tapi jangan lupakan para pejuang-pejuang itu. Ziarahi oleh kalian, bacakan Al-Quran untuk mereka, bersedekahlah untuk mereka atas nama mereka, minta kepada Allah fadilahnya disampaikan kepada mereka. Jadilah putra putri Indonesia yang tahu diri, yang berbudi pekerti yang baik, yang beretika, berakhlak yang luhur, berkedaulatan, yang memiliki visi misi untuk meneruskan perjuangan di masa kemerdekaan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.